Mereka semua sudah berkumpul di sarangnya. Aku akan pasang perangkap di sekeliling hutan. Baik, Bos. Baik, Bos. Beres, Bos. Bagus. Aku harus mendapatkan batu permata merah 5 itu. Supaya aku bisa semakin sakti dan kaya. Ada orang datang. Kita harus sembunyi. Ayo. Mau lari kemana kalian? Aku musnahkan kalian sekarang. Manu. Kejar! Kejar! Ayah, di hutan ini masih banyak binatang liarnya. Tapi mana ya? Pasti ada di dalam. Mereka di sarangnya masing-masing. Nanti kalau Iksan beruntung, pasti Iksan ketemu dengan beberapa binatang itu. Tapi Iksan harus ingat, Iksan nggak boleh menyakiti makhluk ciptaan Allah. Oke Ya, kita harus sayang. Jangan jauh-jauh dari ayah. Oke ya. Tuh, lihat tuh. Benar. Ayah, tunggu! Ayo. Mana permata merah 5 itu? Haha, di situ rupanya. Tangkap! Baik, Bos.
Ayah bangun. Ayah kuat ayah. Iksan. Ayah. Iksan. Lari. Lari, nak. Lari. Lari, Iksan. Lari. Iksan. Kejar! Ada apa ini? Nak? Kenapa kamu, Nak? Ayah saya diserang sama orang jahat. Orang jahat? Kejar! Ayah! Ayah, ibu bangun! Ayah! Ibu bangun! Bagaimana, Bos? Sekarang udah aman. Tapi kita harus tangkap kedua ular itu. Harus kita dapatkan permata merah 5 itu. Baik, Bos. Manu, Manu. Anak itu sekarat. Kita harus menolong dia. Orang tuanya sudah menolong kita. Kita harus membalas budi. Tapi bagaimana caranya? Dia udah nggak mungkin selamat. Ada satu cara. Tara, aku harus memindahkan rohku ke dalam tubuh anak itu. Aku akan kembali kalau hutang budiku dengan anak ini sudah selesai. Aku tidak mau kehilangan kamu, Mas. Tara. Aku tidak bisa kalau tanpa kamu. Aku janji, aku akan kembali. Kau jangan khawatir. Selama rohku pergi, jaga tubuh. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu. Aku harus menolongnya, Tara. Enggak, Manu, aku mohon. Enggak. Manu, aku mohon. Aku harus melakukannya.
Aku akan selalu menunggumu, Manu. Batu permata merah ini, batu ini akan selalu menjagamu. Kau aman di sini sampai kau kembali mendapatkan tubuhmu. Oke, Manu. Tangkap dia! Chris, lempar! Akhirnya berhasil juga aku tangkap dia. Kemana orang itu tadi? Siapa yang menyuruh kalian untuk menyerangku? Siapa yang menyuruhmu? Selamat siang, Den Iksan. Selamat siang, Mbok. Keningnya kenapa, Den Iksan? Ini nggak apa-apa kok, Mbok. Hanya luka kecil. Jangan khawatir. Den Iksan. Kak Ishan! Iksan, mau pulang? Mama, hai. Loh, kenapa itu kepala kamu? Ma, aku nggak apa-apa kok. Sungguh. Nggak apa-apa gimana? Luka itu. Kenapa? Ma, tadi aku ditembak seseorang yang tidak dikenal di hutan.
yang nembak kamu. Aduh, ayah kamu itu meninggal itu karena ditembak sama orang yang nggak dikenal di hutan. Nah sekarang kamu juga ditembak sama orang yang Mama nggak denger, dikenal. Ma. Aku nggak apa-apa. Tenang dulu. Aku nggak apa-apa. Tidak ada yang terjadi padaku, Ma. Lihat saja. Ayo, kita masuk ke dalam. Nggak apa-apa. Mama, sudahlah. Aku nggak apa-apa. Mama nggak mau kehilangan Aku kamu. nggak apa-apa, Ma. Itu tidak akan terjadi. Aku nggak apa-apa, Ma. Lihatlah, nggak apa-apa kan? Ayo, Mama kita nggak mau masuk ke dalam. kehilangan kamu, Ihsan. Mama, sudahlah. Ayo, kita masuk ke dalam. Enggak seharusnya kamu berbuat nekat seperti itu, Irfan. Bagaimana kalau tahu bahwa kamu yang menyuruh laki-laki itu untuk membunuhnya? Bagaimana? Bisa-bisa rencana Papa gagal. Dan kamu masuk penjara. Dan kalau kamu ingin menguasai harta kekayaan Om Indra yang mestinya jatuh tangan Isa, ikuti cara Papa. Ikuti rencana Papa. Jangan main sendiri-sendiri kamu. Ngerti nggak kamu? San. Kamu nggak apa-apa kan? Om baru aja dengar berita soal penembakan di hutan itu. Wah, terlalu sekali. Kalau seandainya Om ketemu sama orang jahat itu, Om habisin. Om bunuh. Tapi kenapa ya kira-kira menurut kamu maunya mereka sama kamu itu apa? Sepertinya mereka itu adalah orang-orang yang memiliki dendam sama ayah dan mungkin mereka ingin menguasai perusahaan yang sekarang aku pegang. Kira-kira begitu, Om. Iksan, mulai sekarang kamu buruan dong cari istri. Jadi kamu nggak perlu mikirin soal perusahaan. Ya kan, Pak? Nanti soal perusahaan kamu tinggal kasih orang terpercaya gitu. Tante serius loh. Iya, Tante. Hai. Aku senang melihat kamu di sini. Kamu nggak apa-apa kan? Ya, enggak. Iya, aku nggak apa-apa. Tapi apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu sendirian di sini? Kamu tahu nggak? Di sini masih hutan belantara. Apa kamu tidak takut dimakan binatang buas? Sekarang kamu mau kemana? Aku mau pulang. Memangnya di mana rumah kamu? Aku harus jawab apa? Aku kan nggak punya rumah. Kalau tidak keberatan, boleh aku antar pulang? Tidak apa-apa kan? Terima kasih. Hei, tunggu.
Siapa malam-malam begini bermain suling? Kamu nggak apa-apa kan? Tunggu. Kamu tidak apa-apa kan? Aku hanya ingin memastikan kalau kamu tidak apa-apa. Dan kalau kamu butuh bantuan, aku bisa membantumu. Hei, kenapa lari? Tunggu. Hei, aku ingin membantumu. Kenapa dia lari ya? Kemana ya? Permisi, apa ada yang melihat wanita lewat sini? Rambutnya panjang dan bajunya sama seperti aku, warna putih. Dan dia tadi lewat sini. Mana ada perempuan malam-malam lewat di tempat sepi begini? Bukan. Maksudku, aku melihat sendiri dia lewat sini. Kayaknya Mas ngarang. Enggak, aku melihat dengan mata dan kepalaku sendiri. Aku serius, aku mengejarnya. Jangan-jangan perempuan jadi-jadian kali, Mas. Iya, benar tuh Mas. Perempuan jadi-jadian. Ini kan malam Jumat Kliwon. Malam keramat. Pasti banyak yang aneh-aneh. Hantu, setan, pada keluar semua. Malam Jumat Kliwon. Ya. Terima kasih ya. Serius aja. Ini malam Jumat. Gue duluan. Kalau gitu gue juga masuk. Gue masuk. Weh, tungguin. Ngapain? Tinggal gue sendirian. Katakan, di mana permata merah delima itu? Sudah kubilang, aku nggak tahu di mana permata merah delima itu. Oh, kamu pasti tahu. Atau jangan-jangan suamimu menyembunyikannya? Katakan di mana? Jangan kau uji kesabaranku. Aku nggak akan ragu-ragu menghabisimu. Silakan saja. Dan selamanya kamu nggak akan bisa menemukan permata merah delima itu. Berani kau ya? Kamu memang harus kasih pelajaran. Katakan, mana Sony? Mana batu permata merah delima itu? Bunuh saja aku. Selamanya kamu nggak akan tahu di mana suamiku dan juga permata merah delima itu. Kamu pikir aku akan biarkan kamu mati dengan mudah? Aku punya yang lebih baik dari itu. Jangan bunyikan itu. Jangan bunyikan, jangan. Cukup. Lima 15 tahun lebih ku menunggu. Kau sampai kapan kau simpan rahasia suamimu dan merah delima itu?
kamu mungkin bisa bertahan. Tapi aku tidak akan biarkan kamu mati dengan benar. Kembali 4 malam lagi. Pelan-pelan aja ya. Kaisan, balon. Kamu mau balon? Yang bener aja. Emangnya kamu masih anak Gak kecil? apa-apa, aku kan Oke, oke. Ini. Terima kasih. Ini balon buat kamu. Kak, aku juga mau es krim. Mau es krim? Malam-malam begini mau makan es krim? Oke. Makasih ya. Ini dia es krimnya. Terima kasih ya, Pak. Ini buat kamu. Bisa nggak bukanya? Kaisan, aku mau lagi. Apa? Kamu masih kurang? Kamu ini lapar apa doyan sih? Boleh kan, Kak? Iya, oke, boleh. Pak, 2 lagi ya. Terima kasih. Hai teman, kamu mau es krim juga? Iya mau, Kak, mau. Ini buat kamu. Terima kasih, Kak ya. Hati-hati ya. Nenek, ayo bangun. Nenek nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Oke, Nek. Sekarang aku antar ke klinik ya, Nek. Nggak usah, saya nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Iya, Nek. Kaisan. Benar kan kita lagi diawasin sama pemburu? Doni, di sini mana ada yang namanya pemburu? Hah? Ada apa denganmu? Iya benar, kita lagi diawasin sama pemburu. Doni, kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Sudahlah, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Di sini kan kita mau senang-senang, ya kan? Ayo. Doni, kamu jangan kemana-mana. Tunggu sebentar ya, aku mau ambil air minum. Oke. Tunggu dulu. Kamu yang tadi ngikutin saya ya? Soalnya kamu dari tadi ngikutin aku terus. Kamu ditanyain malah senyum-senyum. Pasti kamu orang jahat ya? Udah ngaku aja. Kamu pemburu ya? Soalnya kamu dari tadi ngikutin aku terus. Ayo, udah ngaku aja. Doni, apa-apaan kamu? Maaf ya, sepupuku emang agak sedikit aneh. Maafkan aku ya. Nggak apa-apa kok. Jadi kebetulan dia tadi tarik-tarik tangan saya dan menuduh saya pemburu. Maaf ya kak. Soalnya aku kirain kakek tuh ada sifat jahat. Maafin aku ya. Nggak apa-apa. Aku Iksan. Saya Nadine. Oh ya, ngomong-ngomong, ini sepupuku, Doni. Hai Doni. Jadi, apa kamu sendirian? Ya, Kebetulan kami ingin mencari makanan. Kamu juga belum makan kan? Oh ya, bagaimana kalau kamu ikut makan bersama kami? Ayolah. oh Nah, iya. ayo.
sore ini cantik ya. Seperti kamu. Kamu bisa aja. Iya dong. Kita kan harus mensyukuri indahnya dunia dan segala isinya. Termasuk kamu. Nadine, aku sayang banget sama kamu. Kamu tahu, aku belum pernah sebahagia ini. Aku ingin bahagia selamanya sama kamu. Kamu mau jadi istriku? Ayo. Nadine, kenapa kamu kelihatan sedih? Dengar, aku mungkin membuat kamu kaget. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Maafkan aku ya, aku tidak bermaksud seperti itu, Nadine. Kamu bilang aja kalau kamu nggak suka, Nadine. Kamu bilang aja, nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, Ihsan. Aku juga sayang sama kamu. Dan gak ada orang lain kecuali kamu. Tapi apa, Nadine? Kenapa kamu kelihatan bingung? Kamu belum kenal aku. Masa lalu aku pahit. Pahit sekali. Dengar, Nadine. Setiap orang punya masalah. Kamu punya, aku juga punya. Ayahku meninggalkanku tepat di depanku saat aku masih kecil. Kamu tahu siapa yang membunuh ayah kamu? Ya, sudahlah. Itu juga sudah lewat. Aku tidak mau mengingat hal itu lagi. Kamu gak kepingin tahu siapa yang membunuh papa kamu? Hah? Dan kamu gak ada kepingin untuk membalas dendam? Ihsan. Nadine, dengar. Aku rasa kita harus waspada. Jangan terpaku dengan pahitnya masa lalu. Jangan dendam. Karena aku rasa itu tidak bagus dan semuanya itu bisa menghancurkan kehidupan kita sekarang. Sebaiknya kita harus terus melangkah ke depan, Nadine. Kamu hebat. Kamu bisa memaafkan orang-orang yang sudah membunuh orang tua. Tapi tidak dengan aku. Aku tidak sehebat kamu. Maaf, Nadine. Maaf kalau aku membuat kamu tiba-tiba emosi. Tapi kamu tahu, Nadine, aku senang kalau kamu mau cerita tentang masa lalu kamu. Enggak, Ihsan. Enggak sekarang. Ngomong-ngomong, kamu belum menjawab pertanyaanku. Kamu mau menjadi istriku?
Kalau saja waktu itu Isa mati bersama bapaknya, pasti semua harta kekayaan dia akan jatuh ke tangan dia. Ibu kamu juga sih. Loh, kok ibu yang disalahin? Loh, bukannya ibu kamu juga mendukung pernikahan Isa? Itu artinya kemungkinan kita untuk mendapatkan harta warisan itu kecil sekali. Kok bisa gitu ya? Kalau Isa itu menikah dan terjadi apa-apa dengan dia, maka semua harta warisan itu akan jatuh ke tangan istrinya atau ke tangan anak-anaknya. Ngerti nggak kamu sih? Pakai otak kamu. Kita harus bergerak cepat. Kita harus singkirkan Isa. Jadi kalian yakin di sini ada sesuatu yang mencurigakan itu? Ya, saya yakin, Pak. Ini tempatnya. Saya yakin tempatnya di sini. Sedang apa mereka? Ngapain juga mereka tinggal di dalam hutan? Ini kan wilayah kita. Oh, jangan-jangan mereka menyimpan sesuatu di dalam ini, Pak. Ayo, ikuti aku. Nanti, Pak. Iya. Mau apa kalian? Hah? Aku bilang angkat tangan. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami cuma jaga rumah ini, Pak. Kalian bohong. Jawab dengan jujur kenapa kalian di sini. Periksa, ayo cepat, periksa. Astaga. Dapat dari mana mereka ini semua? Ini, Pak, parahnya. Ini kalian semua memang penjahat. Keterlaluan. Kalian mau melawan? Dia tembak saya. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Jangan, Den. Sekarang kalian berdua bawa barang-barang ini dan pastikan mereka tidak menyentuhnya. Tempat ini sepertinya berbahaya. Aku harus mencari tempat yang aman. Secepatnya. Iya. Hari ini pasti Etara akan memberitahu di mana permata merah 5 itu. Aku akan lebih kaya dan lebih sakti dari sekarang. Bos. Kenapa tempat ini berantakan? Kenapa kotak itu kosong? Kemana ular itu kabur? Tadi ada seorang pemuda dan 2 orang anak buahnya menyerang tempat ini, Bos. Menyerang tempat ini dan kalian diam aja? Kalian nggak ngelawan?
Hah? Kalian harusnya lawan. Siapa yang menyerang kemarin? Yang melakukan ini, Bos. Anak ingusan kayak gitu kalian gak bisa atasi. Memang kalian memalukan. Sekarang kalian bertiga kejar Tara, cari wanita ular itu. Dia terluka jadi nggak mungkin jauh. Ngerti? Baik, Bos. Saya mau cari anak ingusan. Larinya perempuan ular itu. Bikin repot aja. Lihat aja nanti kalau ketangkap. Gua babat habis. Ya, itu. Itu siluman. Awas hati-hati. Mana ular itu? Gak tahu, Bang. Halo? Oke, ini siapa? Oh, ya sudah. Kalau begitu suruh tunggu sebentar ya. Oke. Baiklah, aku sangat bangga dengan kalian semua karena kerja kalian sangat hebat. Oke, kalau begitu kami permisi dulu, Pak. Oke. Ya, suruh dia masuk. Pak Iksan? Oh, hai. Chandra. Oh, Pak Chandra, silakan duduk. Baik, katakan, ada keperluan apa bertemu saya? Saya dengar Anda baru menghancurkan rumah gua saya. Oh, jadi Bapak pemilik rumah gua itu? Ya. Dan Bapak juga pemilik semua barang-barang yang ada di sana? Saya tidak bilang itu punya saya, tapi rumah gua itu punya saya. Tapi saya bebaskan tempat itu untuk dipakai semua orang, dan kalau ada orang menaruh barang-barang di situ, bukan berarti itu milik saya. Tapi barang-barang di sana itu semuanya ilegal, Pak. Seperti yang sudah saya bilang tadi, saya tidak tahu menahu soal barang di sana. Tapi begini, saya ada tawaran buat Anda. Maksudnya? Anda sebut aja nominalnya berapa, saya langsung transfer. Jadi Bapak mau menyuap saya. Maaf, aku tidak bisa dibeli dengan uang. Sayang sekali. Sebaiknya Bapak tinggalkan hutan itu atau Bapak menunggu tindakan kami selanjutnya. Dan segera tinggalkan kantor kami. Anda sudah menolak tawaran saya? Ya. Anda akan menyesal. Selamat ya. Aku dengar kamu berhasil menyelamatkan barang-barang ilegal. Jadi perempuan itu kelemahan. Terima kasih, Nadine. Iya, memang itu semua membuat aku senang. Tapi ada sesuatu yang membuat aku lebih senang, Nadine. Apa itu? Kedatangan calon istriku. Kamu tuh memang pintar menggombal. Ini bukan rayuan, tapi kenyataan. Aku merasakan bahwa kamu saat ini sangat cantik sekali. Bukan. Kamu tahu nggak? Kamu tuh memang benar-benar keren. Karena kamu berhasil menyelamatkan barang-barang ilegal. Itu sudah keren banget buat aku. Dan kamu memang pintar merayu. Benar.
sumpah. Oh, siapa itu? Oh, ini waktu aku masih kecil dan ini adalah ayahku. Mau lihat? Ini. Ini kamu? Kamu nggak apa-apa? Aku taruh lagi ya. Ya Tuhan, kenapa begini? Ternyata Iksan adalah anak yang selama ini aku cari-cari. Iksan yang membunuh orang tuaku. Aku harus mendapatkan merah delima itu. Kalau tidak... Kalau tidak, kenapa? Siapa kamu? Aku adalah musuh dari musuh. Apa maumu? Sama seperti apa yang kamu mau. Melenyapkan Iksan. Apa kau punya cara untuk melenyapkan Ihsan? Ini adalah racun yang mematikan. Kamu bisa menggunakan ini untuk melenyapkan Ihsan. Kenapa aku harus percaya sama kamu? Kamu masih ragu? Aku percaya sama kamu. Apa itu? Tadi itu seperti
Seperti ada orang di sini. Tapi siapa ya? Kamu tidak akan mati, karena di dalam tubuhmu ada rohku. Dan tidak ada yang bisa meracuni rohku. Kakak! Ya ampun. Udah tau ada kasur segede gini, tidur di sini. Kak. Kak Isyan bangun. Kak Isyan. Kak Isyan. Kak Isyan. Kak Isyan. Kak Isyan. Kak Isyan bangun. Kak Isyan. Mama! Ma! Kak Isyan bangun, Kak. 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 Mama! Ma! Ma! Mama! Ada apa nih? Itu Kak Isyan nih. Aduh, Mama. Pagi Mama, pagi Mama pingsan. Ya, Mama. Iya lagi. Bu! Mama, aduh, Mama mau banget sih. Dia pingsan, Bu. Dia pingsan, Bu. Kenapa dia? Kenapa Isan? Isan bangun. Isan pingsan. Ih, kamu lucu. Nggak ngerjain, Ma. Aku udah sampai menangis tuh. Ini bercanda mulu kalau berdua ini. Kenapa? Kamu kira kakakmu meninggal? Hah? Aduh, begitu tuh berdua itu. Bercanda mulu. Kakak jangan kabur. Kakak tuh yang ngajarin aku mulu deh. Aku panik tau nggak? Lagian gitu aja panik. Kalau nggak apa-apa kan. Kakakmu ini tidak apa-apa, kakakmu kuat. Aku harus cari cara lain untuk menghancurkan kamu dan keluarga. Seperti kamu menghancurkan keluargaku. Bodoh. Ampun, Bos. Ngurus anak ingusan tidak bisa. Ampun, Bos. Bener, Bos. Saya sudah nuangin racun itu ke minuman Ihsan, Bos. Bener, Bos. Sumpah palsu. Bener, Bos. Saya sendiri yang nuangin, Bos. Bener. Sumpah, Bos. Sumpah. Ya. Ngurus anak ingusan nggak bisa. Emang dia punya 9 nyawa? Hah? Apa jangan-jangan racun itu palsu? Mungkin, Bos. Itu racun pasti palsu. Kalau nggak pas sudah mati itu anak. Jangan, Bos. Kenapa? Jangan. Jangan palsu. Yang lain aja, Bos. Jangan saya, Bos. Bos. Jangan, Bos. Kata kamu palsu. Jangan. Ternyata benar ini racun. Tapi kenapa anak itu tidak mati? Iya, ya, Bos. Dan siapa wanita pembawa racun ini? Coba kamu lihat, mana desain undangan yang paling bagus menurutmu? Yang ini, atau yang ini?
Bagaimana? Ya. Jadi kau yakin kau suka yang ini? Oke. Sekarang aku akan berjanji padamu. Akan kubuat undangan 100 kali lipat lebih bagus dari undangan ini. Hanya untukmu. Karena aku ingin tunjukin ke semua orang bahwa aku memiliki istri yang cantik seperti kamu. Aku akan balas kematian orang tuaku. Hai semua. Assalamualaikum. Hai Tante. Rizka sama Sila sudah pada makan? Oh udah, kita semua udah pada makan. Emang kamu mau makan? Aduh sayang, makanannya tapi nggak ada, udah habis. Terus aku makan apa dong? Padahal aku lapar sekali Tante. Mbok Jum, Atun. Mbok Jum sama Atun lagi keluar, nggak ada pembantu kita. Mama, kalau begitu Mama mau kan masakin aku mie instan? Udah kamu bikin aja sendiri. Ini Mama lagi nonton TV, San. Rizka, tolong dong bikinin aku mie instan. Enggak. Bikin aja sendiri. Heh, ayo bangun. Ayo cepat, jangan malas. Ayo cepat, buatkan aku mie instan, cepat. Kalau kamu malas, kamu nanti susah dapat suami. Enggak. Ayo cepat. Isan, jangan ganggu Rizka lagi dong. Mama tega banget sih anaknya kelaparan begini. Kamu nggak lihat ya, kita semua lagi nonton TV. Kalian semua kenapa sih? Lagi kena virus ya? Satu-satunya di sini tuh yang kena virus kakak. Apa? Aku? Iya, Virus apa? virus cinta. Doni, maksudmu apa sih? Kamu ini masih kecil udah ngomongin cinta. Tapi kan, bener kan kamu kena virus cinta, ya? Mama, yang namanya virus cinta itu nggak ada, Mama. Terus kalau kakak nggak kena virus cinta, Kak Nadine tuh siapa ya? Nah bener, siapa tuh? Iya. Rasanya jadi malas makan nih. Cerita dulu sama kita. Coba jawab dulu, Nadine itu siapa, Isan? Iya Isan, Nadine itu siapa sih? Pasti cantik ya? Kalian ini kenapa sih? Ihsan, ajak dong. Iya ajak kesini dong main. Tiba-tiba aku jadi ngantuk. Ya sudah ya, aku mau tidur dulu. Selamat malam. Dah. Cerita dulu. Ini kenapa ngeles gitu sih? Ayo cepat-cepat. Ayo berangkat. Cari duit yang banyak, ya. Pak. Maaf. Ini laporan penjualan kemarin total 3.200.000. 3.200.000. Ya. Oke. Ya. Ya sudah sana. Ya. Makasih Pak ya. Ya. Selamat pagi, Pangeran Malas. Gak gitu juga kali, Pak. Aku juga nggak terlambat banget kok. Nggak terlambat sih. Cuma tidurnya aja kepanjangan. Pan. Kalau kamu terus-menerus seperti ini, rezeki kamu itu dipatok sama ayam. Habis. Kamu lihat sekarang, Isan. Pagi-pagi ini dia sudah dapat banyak. Nggak kayak kamu, males. Aku udah info, Pak. Info apa? Aku baru tahu semalam kalau ternyata lagi deket sama satu cewek. Dan kayaknya mereka mau menikah. Apa Papa bilang? Yang selama ini Papa khawatirkan akhirnya terjadi juga. Habis sudah kita.
Tunggu saja, sebentar lagi kita akan jadi gembel. Pak. Tenang dulu, Pak. Selama janur kuning belum melengkung, semuanya bisa terjadi. Seandainya aja janur kuning belum melengkung, bendera kuning berkibar. Aku bisa bunuh dia, Pak. Itu artinya kamu mendorong diri kamu sendiri masuk penjara, Irfan. Pakai otak kamu. Punya otak kok nggak pernah dipakai. Ya sudah. Sekarang kamu selidiki perempuan itu. Selidiki dia. Aku seneng banget bisa ngabisin waktu sama kamu. Aku juga. Tapi rasanya susah sekali kalau tiba-tiba aku ingin mengajakmu pergi. Kenapa sih? Kamu nggak punya handphone? Kalau kamu nggak punya handphone, tenang saja. Nanti aku bisa beliin kamu. Enggak. Terima kasih, Ihsan. Aku nggak biasa pakai kayak gitu-gituan. Kalau aku ngubungin kamu gimana dong? Kita bisa ketemu di tempat dan waktu yang sama, ya kan? Janjian di sini? Kayak orang dulu saja. Kamu tahu nggak, sekarang sudah 2017 dan sebentar lagi 2020. Aku pengen selalu bisa menghubungi kamu. Kapanpun. Kamu nggak percaya sama aku? Nadine, tentu aku percaya. Aku percaya sama kamu. Bukannya aku nggak percaya sama kamu, tapi aku takut kehilangan kamu, Nadine. Kamu tahu? Sejak ketemu kamu, aku merasa kalau kamu adalah belahan jiwaku. Aku ingin segera bertemu orang tua kamu untuk melamar kamu. Ihsan gak boleh tahu kalau aku dendam sama dia. Kamu yang terbaik buat aku, Ihsan. Aku nggak akan ngebiarin kamu menikah dengan siapapun, Ihsan. Mau kemana sih mereka? Ihsan? 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 Hai Nadine. Kamu ngagetin aku. Jangan seperti ini. Lepasin, jangan seperti ini. Kalau dilihat orang tua aku, kan jadi nggak enak. Biarin aja mereka lihat. Kan sebentar lagi kita akan menikah. Pelukan saya nggak apa-apa dong. Ihsan, aku serius. Jangan sekarang ya ketemu sama orang tuaku. Memangnya kenapa sih? Ayo kita masuk. Biar aku meyakinkan orang tuaku dulu. Dan mereka pastinya siap untuk ketemu dengan kamu, ya? Ya, meyakinkan apa lagi? Aku yakin sama dengan perasaanku. Aku yakin ingin menikah denganmu. Apalagi sih yang ingin diyakinkan? Aku sangat bahagia. Sayang, kasih aku waktu. Please, ya tolong aku, kasih aku waktu biar aku bisa ngomong sama orang tua aku. Dan kamu kapanpun bisa jumpa dengan orang tua aku. Ngobrol sepanjang apapun itu. Aku nggak mau. Ihsan, oke? Baiklah. Aku kasih waktu kamu buat bicara sama orang tua kamu. Asalkan aku dapat. Ayolah. Jangan nakal. Sekarang kamu mendingan pulang ya. Ayo pulang. Ayo pulang. Ayo. Iya Nadine, baiklah. Dah.
Kemana sih dia? Kan ini rumahnya. Tapi kenapa dia nggak masuk malah ke tempat lain ya? Lagi-lagi seperti ini. Suara seruling itu. Aku nggak boleh berubah. Kalau aku berubah, orang akan tahu siapa aku. Aku harus cari rumah. Rumah yang tidak berhuni. Di mana? Di mana? Itu cewek mau ngapain sih? Gue ikutin lah. Aku yakin ada orang di dekat sini. Perasaan aku nggak enak. Aku harus kemana? Jangan-jangan dia tinggal di situ. Kalau bukan karena perempuan itu, gue nggak mau masuk ke sini. Ngapain sih dia masuk ke tempat serem gini? Aneh banget. Mana lagi dia tiba-tiba hilang kayak setan? Manu, aku mohon kembalilah padaku. Aku takut ditinggal sendirian seperti ini. Aku butuh kamu, Manu. Kembalilah padaku. Siapa yang memainkan suling itu? Hentikan! Hentikan! Pasti Chandra. Aku tahu itu dia. Aku tahu dia yang memainkan suling itu. Chandra, kau kurang ajar, Chandra. Ada titik api.
Kita kasih tahu yang lain. Ayo cepat. Jadi, pergi kemana kita? Terserah kamu. Coba kupikir. Oh ya, kita pergi cari makanan. Makanan yang enak, bagaimana? Sebentar ya. Halo? Halo Pak, kami dari penjaga menara pengawas Pak. Ingin melaporkan, ada titik api Pak. Apa? Baiklah, sementara kalian telepon pemadam kebakaran untuk menghentikan apinya, dan aku akan segera menuju ke sana. Baik Pak. Nadine, aku minta maaf, aku harus meninggalkan. Maafkan aku Nadine, ini sangat penting. Aku harus pergi sekarang. Aku ngerti sayang. Aku bisa pulang sendiri kok. Nadine, sekali lagi aku minta maaf, aku... Iya. Oke. Saya bisa merasakan ular itu semakin dekat, Bos. Ayo, tiup suling itu terus, Bos. Terus Bos, tiup sulingnya Bos. Terus Bos. Ada yang datang, Bos. Saya mencium bau manusia. Jumlahnya lebih dari 1, Bos. Biar kami bertiga, Bos, yang menghadapinya, Bos. Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Kalian kami tangkap, masuk hutan tanpa izin. Leave! Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian tahu ini adalah daerah terlarang. Aku minta kalian untuk segera tinggalkan tempat ini. Saya sedang mengadakan ritual kepada penjaga hutan agar menjaga hutan ini tetap aman.
kalian membicarakan tentang keamanan dengan melakukan semua ini? Kalian tahu ini sangat berbahaya? Kalian telah melakukan sesuatu yang terlarang. Kalian tahu apa akibatnya? Kalian bisa membakar semua hutan ini. Dengar, aku beri peringatan. Kalau besok kalian melakukan hal ini lagi, aku akan menangkap kalian semuanya. Baiklah, sekarang aku tidak akan menangkapmu. Pergi saja. Matikan apinya dan pergi. Ular keparat itu lolos lagi. Kenapa bos melarang kami untuk menghabisi orang itu tadi, bos? Padahal, itu adalah tugas yang sangat gampang. Dia itu kepala penjaga hutan, bodoh. Kalau kita apa-apakan dia, nanti anak buahnya semua akan datang kemari. Lagi pula saya harus jaga nama baik saya di depan semua orang. Oh, iya ya, Bos. Benar juga, Bos. Matikan ini semua. Baik, Bos. Baik, Bos. Ternyata dia anak kecil yang dulu tubuhnya dirasuki oleh roh Mas Manu. Akhirnya aku menemukan kamu.